Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari subtema 1 pembelajaran 3. Muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Perhatikan pada gambar. Pada gambar, tampak beberapa dari warga masyarakat sedang melaksanakan gotong royong atau kita kenal kerja bakti. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun manfaat dari lingkungan yang bersih dan sehat, maka juga akan menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai penyakit. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Tanggung jawab ialah sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran dan untuk melaksanakan kewajiban. Jadi, tidak bisa kita hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban kita. Begitu juga dengan tanggung jawab. Setiap perbuatan yang kita laksanakan harus kita bertanggung jawabkan. Simaklah cerita berikut. Seorang anak selalu mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Dengan demikian, anak telah mendapatkan haknya di lingkungan keluarga. Hak anak tersebut adalah mendapatkan kasih sayang. Karena anak telah mendapatkan haknya, semestinya anak menunaikan kewajibannya di rumah, seperti belajar, membantu orang tua, menghormati dan menghargai orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Jika anak melakukan itu semua, berarti hak dan kewajiban anak telah berjalan dengan seimbang. Berdasarkan cerita di atas, dapat disimpulkan orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang secara otomatis akan mendidik orang tersebut menjadi orang yang bertanggung jawab. Misal, kewajiban kalian di rumah ialah mematuhi dan berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kerja bakti yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Saat melakukan kerja bakti, akan terjadi interaksi sosial antara warga masyarakat. Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Berbicara tentang interaksi sosial, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Artinya, antara orang yang satu membutuhkan orang yang lain dan saling mempengaruhi. Jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Merupakan interaksi antara dua orang. Contoh, interaksi antara ibu dan anak. Selanjutnya, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seseorang dengan kelompok, yaitu contoh interaksi guru dengan siswa. Selanjutnya, interaksi antar kelompok. Interaksi ini antara dua kelompok. Contohnya, pernahkah kalian menyaksikan siaran televisi pertandingan antar kedua tim sepak bola? Kedua tim sepak bola itu merupakan contoh interaksi antar dua kelompok. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial pun terbagi menjadi dua. Interaksi yang mengarah pada persatuan, inilah yang dibenarkan. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan, inilah yang harus kita hindari. Karena kita harus hidup dengan damai dan tentram.
Masyarakat Indonesia hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menjaga interaksi yang baik untuk menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek sosial, dapat mendukung pembangunan sosial. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Di laut ada kapal karam, sekarang jadi pemandangan. Kalau ingin hidup tentram, kerjasama, mari utamakan. Kekuatan masyarakat terletak pada kerjasama. Pentingnya kerjasama dapat diungkapkan dengan sebuah pantun yang barusan Bapak bacakan tadi. Jadi, dengan pantun, kita juga bisa menasehati atau mengingatkan kepada orang yang mendengarkan pantun kita. Adapun bagian pantun, 2 bait pertama disebut sampiran, 2 bait selanjutnya disebut isi. Isi pada pantun biasanya makna dan amanat sebuah pantun terletak di bagian isi. Pada pantun yang tadi, kita ulang lagi ya. Di laut ada kapal karam. Sajak A, sekarang jadi pemandangan. Sajak B, kalau ingin hidup tentram, kerjasama, mari utamakan. Sajak pada pantun ini, AB. Isi atau makna pantun di atas adalah saling bekerja sama agar hidup menjadi tentram. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.